Hai, Shalom sama anak-anak Tuhan. Selamat datang ke ibadah dalam talian pada minggu ini. Kami sangat bersuka cita sebab jemaat Tuhan masih lagi tetap setia untuk bersama-sama dalam ibadah ini. Haleluya. Jadi kita mengucap syukur pada Tuhan sebab Tuhan sudah memberkati kita dalam kehidupan kita, baik dalam apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, pembelajaran kita, dan juga apapun activity yang kita lakukan, Tuhan sudah bersama-sama kita, menyertai, memimpin kita. Begitu juga dalam membangun kehidupan kita sampai pada saat ini. Haleluya. Jadi sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada hari ini, mari saya ajak kita jemaat Tuhan untuk merenungkan beberapa firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7. Saya baca Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Kita memulakan ibadah kita pada hari ini dengan doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa dengan suara kedengaran. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa, karena sudah memimpin menyertai kami. Dan pada pagi tadi kami bangun dengan sehat dan cergas, dan kami dapat terus memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, serta melakukan aktiviti-aktiviti harian kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami akan memulakan ibadah raya kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin menyertai kami sepanjang ibadah kami, agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak pada anak-anak-Mu yang tidak sempat bersama-sama dalam ibadah ini, agar Engkaulah yang terus memberkati mereka, menyertai mereka, dan dimanapun mereka berada pada saat ini, dimana saja mereka beribadah ya Bapak, Engkaulah yang memberkati, karena kami percaya Bapak, dimanapun kami berada, Engkau sentiasa berada dalam hati kami, sentiasa menyertai dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, begitu juga anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, agar Engkaulah yang terus menyertai mereka ya Bapak, terus memberkati dalam kehidupan mereka. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi seterusnya mari kita memulakan ibadah kita dengan menaikkan pujian syukur lewat pujian dan penyembahan. Haleluya, terpujilah Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibahkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakalah panjinya, Yesus Raja segala
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, terpuji Kau Tuhan. Kami lebih hari pemenang Bapa, karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Thank you Lord yang menebus dosa kami. Thank you Jesus. Haleluya, tiba kala panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku
selamat pagi dan selamat beribadah bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada pada ketika ini, penyertaan Tuhan pasti ada bersama dengan anak-anaknya dan pasti akan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan pada tim puji sembah yang sudah melayani kami dan telah membawa kami untuk mempersembahkan puji sembah kami, mengagung dan meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya lewat pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar hamba-Mu akan melayani firman-Mu, dan Kau urapi pakai hamba-Mu menurut rencana dan kehendak-Mu, supaya maksud Tuhan dapat disampaikan kepada setiap pendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Seluruh jemaat Tuhan yang berkumpul dan bersatu dalam ibadah di mana-manapun pada pagi ini, kami percaya kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membawa kita belajar firman Tuhan. Tentang firman Tuhan, yaitu tema firman Tuhan pagi ini, orang Kristen yang bersemangat. Orang Kristen yang bersemangat. Di sini saya akan membawa kita untuk melihat bukan hanya bersemangat secara fisikal, tetapi secara rohani. Dalam hal kita melakukan tugas panggilan Tuhan, keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kita, dan ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita dapat melakukannya dengan bersemangat. Nah, dalam hal apakah seseorang itu dapat dilihat bersemangat di dalam kehidupan kekristenannya? Atau apakah tindakan yang menunjukkan seseorang itu bersemangat? Yang pertama, kita akan melihat yaitu tetap melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan daripada surat Titus pasal yang pertama ayat 5 hingga ayat yang ke-16. Tulisan besar di atas, tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Ayat yang kelima berkata demikian, Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penantang-penantangnya. Ya 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman.
dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ayat yang terakhir, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan ini, di mana kita dapat melihat bahwa di dalam pembacaan ini merupakan suatu pesanan Paulus kepada Titus, bagaimana seharusnya dia memilih penatua-penatua, memilih pelayan-pelayan Tuhan yang dapat mencontohi sesuatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di sini yang menunjukkan seseorang itu bersemangat, yaitu tetap melayani Tuhan. Tidak semua orang Kristen, orang percaya itu tetap melayani Tuhan. Banyak orang yang mau dan rindu untuk melayani. Ada orang yang rela untuk melayani, tetapi mereka tidak tetap di dalam pelayanan Tuhan. Jadi kita akan melihat di sini, melayani Tuhan itu harus dengan hati yang tulus. Melayani Tuhan itu harus dengan hati yang ikhlas, hati yang jujur, dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Memiliki motivasi yang benar adalah dasar melayani Tuhan. Alkitab melarang kita untuk mencari penghargaan dan keuntungan bagi diri kita sendiri. Yeremia pasal yang ke-45 ayat yang kelima. Saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Adakah engkau ingin diistimewakan? Jangan, karena aku mendatangkan bencana kepada semua umat manusia, tetapi bagi engkau setidak-tidaknya kemana sahaja engkau pergi, engkau akan selamat dan tetap hidup. Aku Tuhan telah berfirman. Ya, di sini kita akan melihat bahwa apa yang kita perlu ketahui sebagai orang yang melayani Tuhan, janganlah kita mencari sesuatu untuk keistimewaan, untuk sesuatu penghargaan dan keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi biarlah segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Peninggian dan berkat bagi seseorang adalah hasil karya Tuhan dan bukan karena usaha kita sendiri. Ia hanya karena karya yang daripada Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saat kita melayani Tuhan, kita harus memiliki hati yang benar. Kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh, hati yang tertuju kepada Tuhan sahaja. Kita melayani Tuhan karena kita ini berhutang budi kepada Tuhan. Oleh karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan telah mengorbankan dirinya bagi kita semua. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi oleh karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, oleh itu kita juga akan melakukan hal yang sama, mengorbankan diri kita dan mengasihi Tuhan dan orang lain yang kita layani. Ini adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita menerima keselamatan dan kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita pun beroleh berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Kita boleh membaca daripada surat Efesus
pasal yang pertama ayat 3 hingga ayat yang ke-8. Ayat 3 berkata demikian, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itu yang kita lihat daripada Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-8. Jadi melayani Tuhan adalah tindakan membalas kasih Tuhan, bukan untuk mencari hormat, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Kita semak pernyataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-18 menurut terjemahan bahasa Malaysia. "Maka apakah upahku? Inilah upahku. Aku mendapat hak istimewa untuk mengkabarkan berita baik tanpa meminta bayaran dan tanpa menuntut hakku sebagai orang yang mengkabarkan berita baik." Ini yang kita perhatikan, apa yang Paulus katakan di sini yang perlu kita semak dalam kehidupan setiap pribadi kita. Maka Paulus mengatakan bahwa dia mempunyai suatu hak sebagai upah untuk mengkabarkan, memberitakan Injil. Jadi melayani Tuhan itu adalah satu hak kita orang Kristen, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada semua kita. Nah, Paulus pun berpesan kepada Titus menurut pembacaan kita daripada Titus pasal 1 ayat 5 hingga 16 tadi, agar Titus berhati-hati dalam memilih penatua atau pelayan Tuhan, supaya orang yang dipilih sebagai penatua, sebagai pelayan Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang bersih, kehidupan yang kudus, orang yang sungguh-sungguh dapat memenangkan pelayanan Tuhan. Nah, hendaknya mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang tulus, bukan seperti orang yang mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Sekarang ini, ataupun pada masa ini, ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang memilih-milih tempat dalam melayani. Banyak hamba-hamba Tuhan memilih tempat di mana mereka mau untuk melayani Tuhan. Jika mereka diundang untuk berkhotbah, ada yang bertanya, berapakah persembahan gereja itu dalam satu minggu? Itu yang perlu mereka tanya dulu. Ada pula yang bersemangat melayani ketika orang yang dilayani adalah orang-orang yang tebal dompetnya dan yang kedudukannya tinggi, dan baru mereka bersemangat untuk pergi melayani. Tetapi jika diminta untuk melayani orang-orang miskin, melayani gereja-gereja kecil di pedalaman, di mana jemaatnya adalah orang-orang miskin, tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang tergerak. Tidak banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tergerak
tidak banyak gereja-gereja yang tergerak jika melayani di tempat-tempat orang yang miskin. Baru-baru ini saya telah menyaksikan sebuah video di YouTube berkaitan dengan seorang pastor yang ditempatkan di suatu tempat di pedalaman di mana orang-orang di tempat itu adalah orang-orang miskin. Suatu ketika ada orang Kristen lain melawat ke tempat itu. Dan lalu pastor yang melayani di tempat ini membawa mereka untuk pergi ke rumah di mana rumah tempat tinggal ataupun rumah pastor. Nah, sewaktu mereka masuk di situ, mereka terkejut. Oh, ini ke rumah pastor? Ya, ini rumah tempat kami. Di dalam rumah tersebut, di situ tempat mereka masak, di situ tempat mereka makan, di situ tempat mereka tidur. Lalu mereka yang datang, mereka terharu, ada yang menangis. Bertanya kepada pastor, "Pastor, berapa lama sudah melayani di sini?" Pastor menjawab, "Sudah lebih 10 tahun." Wow, 10 tahun. Kok Bapak Pendeta begitu tahan melayani di tempat yang seperti ini? Bukan hanya dia berada di satu tempat orang miskin, tetapi dia juga sering kali dihina. Tetapi dia tetap untuk melayani. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahagian yang pertama di sini adalah tetap melayani Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak dapat meneruskan pelayanan Tuhan oleh karena kesukaran-kesukaran yang dihadapi, yang dilalui saat melayani Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita belajar pada hari ini. Nah, oleh itu kita akan melihat di sini bahwa kita perlu belajar dari Paulus yang melayani Tuhan karena merasa terhutang kepada Kristus. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita perlu belajar dari Rasul Paulus di sini. Dia tidak mau mencari kesukaan, tidak mau mencari kesenangan daripada manusia. Ya, jika dia mau mencari kesukaan daripada manusia, dia mengatakan bahwa dia bukan lagi hamba Kristus. Jadi di sini merupakan suatu perkara yang perlu kita perhatikan. Layanilah Tuhan dengan tulus dan murni. Jangan sekali-kali mencari hormat, apalagi keuntungan untuk diri kita sendiri. Jadi apabila kita melihat di sini, orang Kristen yang bersemangat adalah orang Kristen yang tetap melayani Tuhan. Yang kedua, yaitu membuang segala akar pahit. Kita membaca kitab Keluaran pasal pertama ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13 berkata demikian. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja 14 dan memahitkan hidup mereka dengan bekerja dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Orang Mesir memaksa orang Israel melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Orang Israel diperlakukan oleh orang Mesir dengan kejam. Dalam hidup kita, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, banyak orang mengalami kepahitan dalam hati oleh karena masalah dan penderitaan yang terjadi, oleh karena kesukaran yang berlaku di dalam kehidupan kita.
Kepahitan yang luar biasa juga dialami dan dirasai oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir, di mana mereka diperlakukan dengan kejam oleh orang Mesir. Penderitaan yang hebat membuat hati mereka menjadi pahit. Sampai-sampai karena kepahitan hidup yang mereka alami, mereka pun diperintah untuk makan sayur pahit pada saat mempersiapkan perayaan Paskah. Bayangkan, mereka diperintahkan oleh orang Mesir melakukan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa, mereka diperlakukan dengan kejam, dan lebih daripada itu, mereka juga diberikan sayur yang pahit-pahit dalam kesengsaraan yang sedang mereka hadapi pada waktu itu. Kita membaca Keluaran pasal 12 ayat yang ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Sayur pahit ini mengenang dan mengingatkan keadaan mereka di Mesir. Kepahitan adalah suatu fakta dalam kehidupan manusia. Seberat apapun ujian dan kesukaran yang menimpa kehidupan kita, jangan sampai kita menjadi pahit hati. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kepahitan. Jika saat ini kita mengalami kesesakan yang sangat berat, datanglah kepada Tuhan dan serahkanlah semua beban itu, dan serahkanlah semua kepahitan itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan siap dan Tuhan memang dengan senang hati untuk memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Maka itu Injil Matius pasal 11:28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhanlah satu-satunya tempat untuk kita mendapat sentosa. Sewaktu kita datang, menyerahkan segala beban dan kepahitan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyimpan akar pahit di dalam hati kita. Kepahitan adalah gambaran dari kehidupan orang yang tidak rohani. Gambaran dari orang-orang yang belum diselamatkan. Firman Tuhan jelas menegaskan daripada Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Kristus telah menebus kita dan menyelamatkan kita. Suatu pekerjaan yang sangat besar, pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk keselamatan semua kita. Oleh itu pada hari ini kita bukan lagi orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang yang berkemenangan. Jadi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tidak sebanding dengan kebesaran dan kuasa Tuhan kita. Karena itu segala kepahitan perlu dibuang daripada kehidupan kita. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan mengatakan, buanglah segala kepahitan. Kepahitan yang kita pendam di hati hanya akan membawa dampak yang buruk, merusak dan menghancurkan diri kita sendiri. Oleh itu firman Tuhan pada hari ini
bahwa setiap kita yang mengalami kepahitan, yang mengalami beban berat untuk pergi dan untuk berlari kepada Tuhan, untuk serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, maka kita akan mengalami sentosa daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita renung bersama pada pagi hari ini. Kiranya jemaat Tuhan diberkati sebagai jemaat yang bersemangat di dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan mendorong kami sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki semangat untuk tetap melayani Tuhan dan untuk membuang segala kepahitan yang ada di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Engkau akan memberkati semua orang Kristen, orang percaya dimanapun berada pada saat ini. Jadikan kami orang Kristen yang tetap berpegang, bersandar, bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami tidak mudah mengalah, agar kami tidak mudah kecewa, agar kami tidak mudah putus asa apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, tetapi biarlah kami memiliki semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa serahkan bagi setiap kehidupan kami, aktiviti kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Kami sangat memerlukan perlindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa hidup untuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dan pertolongan Tuhan dari awal ibadah kami sehingga berakhir dengan keadaan yang selamat. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Closer than a brother, He will never leave. God is my provider, He is all I need. He is God Almighty, He will never change. We cry holy, holy, name above all names. Most High, Most High, Most High. Let me tell you about Him. King of kings.